Assalamualaikum teman-teman. Terkait yang tadi aku bilang di grup, kita kan sebagai anak kesehatan masyarakat udah punya bekal nih untuk edukasi dan mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Gimana kalau kita bikin video kesehatan dan disebarkan lewat sosial media? Ide bagus. Apalagi zaman sekarang kan pasti banyak yang menggunakan sosial media untuk mencari berita tentang kesehatan. Betul tuh. Nah, aku saranin nih, setelah pembuatan video kita upload ke sosial media seperti Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya. Nah, boleh. Tapi nanti isi dari video itu apaan aja ya? Kan kalau saat ini kan pencegahan COVID kayak gitu kan udah banyak. Nah, yang buat bedanya dari kita tuh apa? Kira-kira? Nah, kita bisa mengedukasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup sehat nih teman-teman. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membuang sampah pada tempatnya, beraktivitas fisik, dan juga tidak merokok. Iya benar. Selain itu juga mungkin kita bisa nambahin hadis ataupun ayat suci Al-Quran ya sebagai landasan kita. Selain buat masyarakat pintar untuk mencegah COVID, masyarakat juga tuh bisa paham dengan makna dan juga ayat yang ada di Al-Quran dan hadis. Benar banget sih, setuju. Jadi kita itu nggak cuma mengedukasi kesehatan aja, tapi kita juga mengamalkan arti atau makna dari Al-Quran dan hadis tersebut. Karena rata-rata penduduk Indonesia itu kan beragama Muslim ya, jadi masa kita nggak tahu sih pedoman kita sendiri. Nah, udah gitu juga membuat masyarakat itu lebih sadar kalau yang kita edukasiin itu sesuai sama ajaran Islam dan nggak cuma mencegah penyakit COVID aja, tapi juga bisa mencegah penyakit lainnya. Iya benar-benar. Nanti aku coba buat latar suasana yang sesuai dengan tema kita ya, yaitu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID dengan keislaman. Wah, ide dan konsep yang bagus tuh. Yuk, kita buat videonya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan PHBS. Kegiatan PHBS yang pertama adalah kegiatan mencuci tangan. Mencuci tangan harus dan sangat perlu kita lakukan karena di dalam tangan kita bisa saja banyak sekali kuman dan bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar dan hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik saja. Setelah ini, saya akan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Basahi tangan menggunakan air mengalir. Lalu gunakan sabun cuci tangan secukupnya. Lalu gosok kedua tangan, sela-sela jari, hingga bersih, kuku-kuku jari dan ibu jari dengan cara memutar. Setelah itu bilas tangan dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Nah, PHBS selanjutnya adalah memakai masker. Cara memakai masker yang benar yakni yang dibuat dengan dua bahan berbeda dan dijahit menjadi satu. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Kemudian sisi bagian atas dilengkapi kawat. Sisi ini berada di atas hidung. Lalu kawat tersebut ditekan agar tidak menyisakan ruang terbuka antara hidung dan pipi. Seperti ini. Kemudian tarik bawah masker hingga menutup dagu. Lalu tekan. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Tutup hidung hingga dagu yang benar ya teman-teman, agar debu atau partikel di sekeliling kita tidak masuk ke saluran pernapasan kita. PHBS selanjutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu penting selama pandemi COVID-19 karena dapat mengurangi bahaya penularan dari virus COVID-19 seperti menghindari dari droplet orang lain. Menjaga jarak diharuskan 1 hingga 2 meter untuk menurunkan risiko penularan COVID-19. Kegiatan PHBS yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah dengan aktivitas fisik.
Kalian tahu berapa lama kita harus melakukan aktivitas fisik setiap harinya? Kita dapat melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap harinya. Seperti olahraga ringan dengan angkat beban, push up, hingga jogging ataupun lari pagi. Dengan melaksanakan aktivitas fisik, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita lebih aman dan terhindar dari serangan penyakit. PHBS yang terakhir yaitu tidak merokok. Berhenti merokok bagi perokok aktif dan hindari asap rokok bagi perokok pasif. Untuk dapat mencegah atau berhenti merokok, kalian bisa simak beberapa tips berikut ini ya. Nah, teman-teman, kita bisa nih nambahin ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan sama tema kita. Boleh, ayo silakan Sofwa. Baik, saya akan membacakan salah satu hadis mengenai kebersihan dan kesehatan. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لي لعبدك فإنه بات طاهرا. Yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah jasad-jasad ini, semoga Allah membersihkan kalian, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam suatu malam dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam, melainkan malaikat itu berdoa, wahai Allah, ampunilah untuk hambamu, sesungguhnya dia tidur malam dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 3936. Subhanallah, hadis dan maknanya semoga masyarakat dapat mengamalkannya dengan baik, baik itu perilaku maupun amalannya dari hadis yang sudah dibacakan. Amin. Selain itu, kita juga harus selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu melakukan PHBS di rumah dimanapun dan kapanpun, karena virus ini juga tidak terlihat kan? Nah iya, dengan begitu Indonesia juga dapat mengurangi angka kematian serta angka kesakitan dan jumlah kasus COVID-19 saat ini. Jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang sehat dan bergizi seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan vitamin juga supaya tubuh kita tetap fit dan bugar. Dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 5M dan menjalankan protokol kesehatan ya. Ya, dan semoga setelah ini Indonesia bisa lebih sehat dan jauh dari COVID-19. Amin.